dengan NIM akhir 138 kelas 2024C dengan dosen pengampu Bapak Iman Pasu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan nilai UAS. Soal pertama yaitu politik sendiri adalah proses pendidikan yang mengikuti distribusi kekuasaan dalam masyarakat dalam bentuk proses pengambilan keputusan sehubungan dengan tatanan negara. Politik juga dapat digambarkan sebagai seni dan sains untuk mendapatkan kekuasaan baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Kekuasaan sendiri adalah kemampuan atau untuk mengendalikan atau memaksa orang lain atau kelompok untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Menurut saya, bagaimana politik memengaruhi kehidupan secara langsung, karena politik itu adalah sumber dari kekuasaan dan pengambilan keputusan yang dimana politik partai-partai yang saling mengambil kebijakan untuk mencalonkan seseorang. Contoh nyata Indonesia adalah penyelenggaraan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Program tersebut bertujuan untuk asas masyarakat yang kurang mampu untuk meringankan beban biaya masyarakat yang kurang mampu. Soal yang kedua, Pancasila yaitu sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik karena mempunyai nilai-nilai politik yang dimana Pancasila sendiri adalah dasar negara yang mempunyai nilai sebagai perekat untuk menyatukan bangsa Indonesia. Contoh peran Pancasila dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin masyarakat untuk bebas memilih agamanya, untuk mencegah konflik antar agama yang sering terjadi karena perbedaan pendapat yang sering terjadi antar umatnya. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam berinteraksi untuk menyelesaikan masalah. Soal yang ketiga ada sistem multipartai adalah sistem politik yang memungkinkan lebih dari 2 partai politik berkompetisi dalam pemilu dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Sistem multipartai di Indonesia sendiri memiliki kelebihan seperti meningkatkan partisipasi partai yang dimana masyarakat dapat bebas memilih menambah pasangan partai. Kelebihan yang selanjutnya adalah mewakili keberagaman, meningkat pasangan sehat. Kekurangan dari sistem multipartai adalah fragmentasi politik. Sulitnya mencapai kesepakatan, akan ada banyak partai dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan. Contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem multipartai terhadap stabilitas pemerintahan adalah pemilu 2014 yang dimana sistem multipartai menyebabkan fragmentasi suara sehingga memerlukan koalisi untuk membentuk pemerintahan. Yang soal keempat yaitu menurut saya, jika saya memiliki wewenang, langkah yang saya ambil untuk mereformasi partai politik yang pertama adalah partai politik harus benar-benar menjadi bawah bagi aspirasi rakyat. Demokrasi harus diperkuat dengan mekanisme pemilihan pemimpin yang transparan dan melibatkan seluruh anggota partai. Yang kedua, transparansi dan menjadi guna dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Yang terakhir ada partai politik di Indonesia. Saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara visi dan cita-cita nasional dengan realitas yang ada. Kesenjangan sosial ada pada daerah-daerah di Indonesia. Visi keadilan sosial belum terwujud. Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan merugikan negara. Contoh konkretnya yaitu konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Untuk saran perbaikannya yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, membangun sistem demokrasi yang sehat dan partisipatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.